Kalian mungkin pernah dengar sebuah cerita kuno, cerita yang ternyata menyimpan pertanyaan yang dalam banget soal pilihan, perjuangan, dan apa sih sebetulnya arti ketulusan itu? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja masuk ke teka-teki utamanya. Ada sebuah perintah dari Tuhan yang kalau dipikir-pikir kayaknya aneh banget kan? Kenapa malaikat yang begitu sempurna harus bersujud pada manusia, makhluk yang bisa berbuat salah? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari satu momen penting, satu momen krusial, yaitu sebuah perintah yang sangat mengejutkan. Oke, jadi ceritanya begini. Tuhan menciptakan Adam. Setelah itu, sebuah perintah yang belum pernah ada sebelumnya diberikan. Perintah ini dikasih kedua kelompok, para malaikat yang kita tahu selalu patuh, dan juga iblis yang mewakili bangsa jin. Perintahnya simpel tapi dalam. Sujudlah kepada Adam. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Malaikat, ya, mereka sempat bingung, sempat nanya juga, tapi ujung-ujungnya mereka taat, mereka patuh. Di sisi lain, iblis menolak mentah-mentah. Alasannya, sombong banget. Dia bilang dia dari api, lebih keren dari Adam yang dari tanah liat. Dua reaksi yang beda banget terhadap perintah yang sama. Waktu malaikat nanya, jawaban Tuhan itu singkat, tapi dalam banget. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, ini nih petunjuk ya buat kita, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik perintah ini. Buat mecahin misteri ini, kuncinya ada di pemahaman kita tentang sifat dasar dari tiga makhluk ini. Ayo kita lihat perbedaannya. Coba deh kita lihat perbedaannya di sini. Malaikat tuh mereka nggak punya pilihan dan hidupnya nggak ada sulit-sulitnya. Ketaatan itu udah jadi bawaan lahir. Terus jin, mereka punya pilihan, tapi pilihannya nggak diuji sama kesulitan. Nah, terus ada manusia, kita ini beda sendiri. Kita dikasih kemampuan milih, tapi pilihan kita itu harus lewat perjuangan dulu, harus ditempa sama kesulitan. Jadi, disitulah letak kuncinya. Kombinasi dua hal ini, kemampuan memilih dan adanya perjuangan, itulah yang bikin manusia jadi unik. Coba bayangin malaikat deh. Mereka itu baik, sempurna, tapi ya emang udah settingannya begitu. Nggak ada pergulatan batin, nggak ada godaan buat berbuat sebaliknya. Kebaikan mereka itu sebuah kodrat, bukan hasil dari sebuah pilihan pribadi yang sulit. Terus, gimana dengan jin yang diwakili iblis tadi? Mereka punya kehendak bebas, bisa milih baik atau jahat. Tapi, pilihan mereka itu nggak diuji sama yang namanya kesulitan atau pengorbanan. Jadinya, pilihan mereka itu ya kurang berbobot. Nah, disinilah manusia jadi spesial. Posisi kita itu unik banget, pas di tengah-tengah antara kebebasan memilih dan keharusan berjuang. Kita nggak cuma sekadar milih, tapi kita berjuang buat pilihan itu. Setiap keputusan baik yang kita ambil seringkali harus melewati keraguan, godaan, dan berbagai tantangan. Dan inilah yang jadi inti dari semua pembicaraan kita. Perjuangan inilah yang ngasih nilai, atau kita sebut aja bobot, ke pilihan-pilihan yang kita buat. Oke, jadi ada dua kata penting di sini. Tulus dan berbobot. Pilihan itu tulus karena, ya, kita milih sendiri, bebas, nggak dipaksa. Tapi pilihan itu baru jadi berbobot kalau udah melewati ujian. Udah melewati kesulitan. Itulah yang namanya ketulusan yang teruji. Prosesnya ini menarik banget. Coba deh kita lihat. Pertama, kita dihadapkan sama pilihan sulit. Terus, muncul perjuangannya. Kita harus ngelawan rasa malas, rasa takut, atau omongan orang. Nah, pas kita akhirnya berhasil milih yang benar, meskipun susah payah, disitulah pilihan kita jadi punya nilai. Jadi sesuatu yang nyata, tulus, dan sangat bermakna. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua ini lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih malaikat disuruh sujud kepada Adam? Ini nunjukin banget di mana letak kesalahan berpikirnya iblis. Dia tuh cuma lihat luarnya aja, materinya doang. Api lawan tanah liat. Padahal perintah itu nggak pernah soal itu. Dan inilah jawabannya. Perintah sujud itu bukan buat Adam sebagai makhluk dari tanah liat. Tapi itu adalah sebuah penghormatan buat potensi luar biasa yang ada di dalam diri manusia. Potensi untuk memilih kebaikan. Bukan karena itu gampang, tapi justru karena itu sulit. Karena Tuhan tahu, justru dari perjuangan inilah lahir sebuah pilihan yang paling tulus, paling berbobot dan paling bermakna. Dan ini pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan.
Kalau nilai terbesar kita datang dari pilihan-pilihan sulit yang kita menangkan, terus apa ya artinya hidup kita kalau isinya cuma yang gampang-gampang aja? Sebuah pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Makasih udah nyimak pembahasan kali ini.